Pendidikan Agama Islam kelas 2 SD. Keuntungan bersikap jujur. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam. Materi hari ini adalah tentang keuntungan bersikap jujur. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, yuk kita lakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mandi pagi. Semoga semuanya sudah mandi pagi ya. Yang kedua, sarapan biar tidak lapar waktu belajarnya. Yang ketiga, berpakaian rapih. Meskipun di rumah aja, saat belajar sebaiknya kita berpakaian rapi biar menambah semangat. Dan yang keempat, berdoa. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah dan yang kedua membaca doa mau belajar. Tangannya diangkat semua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari pelajaran selanjutnya, kita mau membahas dulu tugas yang minggu kemarin. Gimana? Sudah pada mengerjakan kan tugasnya? Coba kita sama-sama cek ya, benar tidak jawabannya. Oke, yang insya Allah aku bisa, yang minggu kemarin kalian kerjakan. Nah, yang pertama, aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Iya tidak? Iya, kalau iya checklist yang di iya. Yang kedua, aku yakin anak jujur akan beruntung. Yakin tidak? Pasti yakin. Yang ketiga, aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Yakin? Yakin. Aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Pasti anak jujur pasti punya banyak teman. Dan yang kelima, aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuberbuat. Anak jujur selalu berani mengakui kesalahannya. Nah, itu adalah contoh atau perilaku yang dilakukan oleh seorang anak yang jujur. Yang kedua, ayo berlatih. Nomor 1, Nabi Muhammad adalah teladan bagi? Jawabannya adalah bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapat gelar. Jawabannya adalah gelar Al-Amin yang artinya seorang yang dapat dipercaya. Yang keempat, anak yang jujur akan? Nah, jawabannya boleh akan disayang Allah, akan banyak teman, akan dapat pahala, akan disukai banyak orang. Nah, jawabannya boleh itu. Yang kelima, anak yang bohong akan?
Jawabannya tentu anak yang bohong bisa merugi, lalu tidak punya teman, dan mendapatkan dosa. Nah, itu adalah pembahasan tugas PAI minggu kemarin. Gimana? Benar semua tidak jawabannya? Kalau semuanya benar, boleh ya dinilai sendiri, lalu jawaban nilai 100. Oke? Sip, semangat! Nah, kita memulai pelajaran hari ini ya tentang keuntungan bersikap jujur. Pasti kalian sudah tahu semua, orang jujur pastinya sangat disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jujur akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah dan dicatat oleh malaikat. Malaikat pencatat pahala kita akan mencatat kita sebagai seorang jujur dan nantinya kita akan masuk surga. Keuntungan jujur yang kedua adalah anak jujur akan disayang orang tua dan guru. Nah, ibu guru pasti senang dengan anak yang jujur. Jujur di sekolah adalah misalkan ketika kita melaksanakan ulangan, nah kita melaksanakannya sendiri, tidak melihat pekerjaan orang lain. Itu adalah contoh anak yang jujur. Di rumah juga harus selalu bersikap jujur agar orang tua sayang pada kita. Semuanya ingin kan disayang orang tua dan disayang guru? Mari kita semangat bersikap jujur. Dan yang ketiga, nah, orang yang jujur akan banyak teman. Coba kalian hitung teman kalian ada berapa? Pasti banyak kan? Nah, apalagi kalau kalian sering bersikap jujur, pasti teman kalian akan selalu bertambah. Karena kita sebagai manusia pasti lebih senang berteman dengan orang yang jujur, yang tidak pernah berbohong, karena kita akan nyaman berteman dengannya. Dan teman yang baik atau teman yang jujur akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur gitu. Jadi ketika kalian berbuat salah, jangan takut, katakanlah walaupun pahit kejujuran itu. Pasti orang yang kita katakan jujur akan senang melihat perilaku kita jujur. Jadi buat kalian jangan takut untuk berkata jujur. Selanjutnya, mari kerjakan tugas insya Allah aku bisa. Kita kerjaan bareng-bareng ya seperti tadi. Nomor 1. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Yakin tidak? Yakin. Orang yang jujur pasti akan membawa kebaikan. Yang kedua, aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Nah, kita harus berusaha ya untuk selalu bersikap jujur. Jadi jawabannya adalah iya. Yang ketiga, aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Nah, orang yang bersikap jujur pasti pikirannya tenang, tidak gelisah, tidak galau, tidak risau, tidak takut masuk neraka. Orang yang jujur pasti pikirannya akan tenang. Nah, ketiga hal itu adalah ciri-ciri anak jujur. Selanjutnya, tugas PAI hari ini, tulis ya di buku tulis kalian. Tugas yang pertama adalah tulislah 5 perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat sedang ulangan. Tulis di buku tulismu. Jadi apa aja nih perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat ulangan? Tulis sampai 5, oke? Dan tugas kedua adalah apa yang kamu lakukan jika menemukan barang yang bukan milik kamu? Nah, tulis jawabannya di buku tulis PAI. Jadi misalkan kamu tiba-tiba di jalan menemukan sesuatu. Apa nih yang kira-kira kamu lakukan? Tulis jawabannya di buku tulis PAI, oke? Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk hari ini coba Ibu ingin mengetes kalian. Apakah masih ingat surat An-Nasnya? Mari kita sama-sama membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah kalian semua masih ingat ya surat An-Nasnya. Oke, jangan lupa subscribe channel Bu Guru dan like video pembelajarannya. Caranya adalah dengan mengklik link yang Ibu berikan di grup WhatsApp. Klik linknya, nanti akan muncul beranda YouTube Bu Guru. Jangan lupa subscribe dan like videonya, oke? Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Insya Allah, Allah akan menjaga kesehatan kita. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum.